Jadi Bapak Ibu sekalian, energi yang dipakai di JIS itu menggunakan itu semua. Bukan rumputnya yang pakai net zero Pak, tapi atapnya. Kalau rumputnya biar urusan FIFA itu ramenya Pak. Memalukan, lapangan JIS tergenang air, pertandingan Piala Dunia tertunda. Warganet emosi, Anies nggak becus bangun JIS, drainase buruk, atap canggih nggak berguna. Hai, dengar suara JJ lagi di channel Redaksi Jurnal. Pertandingan antara Brazil versus Argentina yang semula dijadwalkan kick-off pukul 19 WIB terpaksa ditunda 30 menit setelah lapangan JIS ditemukan tergenang air, terutama di sisi barat dekat bench kedua tim. Hujan yang mengguyur sekitar 1 jam sebelum pertandingan dimulai diduga kuat sebagai penyebab genangan tersebut. Sekitar 10 petugas lapangan terlihat sibuk mengusahakan agar lapangan kembali layak pakai yang membutuhkan waktu kira-kira 30 menit. Akhirnya, lapangan dapat dipulihkan dan pertandingan dijadwalkan ulang untuk berlangsung pukul 19.30 WIB. Dan dari pantauan inilah.com, Anies tiba Tribun Timur JIS 10 menit menjelang kick-off yang ditunda hingga pukul 19.30 WIB. Dari kejauhan, Anies tampak dikawal ketat oleh beberapa orang. Kedatangan Capres yang diusung Partai Nasdem, PKS, dan PKB itu tampak langsung disambut para supporter yang telah memenuhi Stadion JIS. Tak sendirian, Anies juga mengajak sang istri, Ferry Farhati, menyaksikan laga antara tim Samba versus La Albi Celeste. Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan itu tidak mau mengomentari persoalan lapangan Jakarta International Stadium yang sempat tergenang air menjelang laga perempat final Piala Dunia U17 antara Brasil kontra Argentina. Capres yang diusung Nasdem ini menyarankan awak media untuk menanyakan persoalan ini kepada induk sepak bola dunia FIFA. Saat disinggung terkait atap JIS yang sejatinya bisa dibuka tutup guna menghindari genangan dan hujan, Anies juga tak mau berkomentar. Beginilah kalau stadion dibangun asal jadi, padahal uang yang dihabiskan hampir 5 triliun, tapi drainasenya saja nggak beres. Sudah benar sih, saya bilang dari dulu JIS ini cuma stadion standar kabupaten. Pejabat-pejabat berikutnya lah yang diwarisi masalah yang ditinggalkan akibat membangun tanpa kompetensi. Melihat hal ini, banyak warganet yang memberikan respon yang sangat muak dengan Anies Baswedan sebagai pihak yang membangun JIS. Seperti kata netizen dengan akun @bangaib600 mengatakan dengan sindiran yang menohok, yang mestinya di tengah lapangan dibuat sumur resapan ala bapak sumur resapan. Kemudian kata akun @daniel2009, Anies lebih layak menjadi bupati, itu pun sudah ketinggian. Dan masih di cuitan yang sama, ia juga mengatakan bahwa sebelumnya JIS tidak memenuhi syarat untuk event sepak bola internasional, diantaranya karena bus besar yang membawa rombongan pemain dan ofisialnya tidak bisa masuk, sebab plafonnya kerendahan. Dan yang paling aneh, itu dibangun dengan biaya hingga 5 triliun coy. Itu terjadi karena gubernurnya waktu itu memang levelnya cuma level kabupaten. Bahkan menurut akun @jalan_sunyi_kake, JIS stadion yang mewah dan megah sama seperti kata-kata pembuatnya, tapi tidak berfungsi sesuai standar kegunaan. Sama juga seperti pembuatnya, hasil kerjanya tidak jelas juga. Memang jika diperhatikan berdasarkan pantauan pewarta, terdapat sejumlah titik genangan air di sekitar area bench pemain dan di sisi barat lapangan. Melihat peristiwa ini memang lucu ya, ini semakin memperlihatkan Anies sulit introspeksi, terlalu negative thinking sehingga masukan dan kritikan dari orang lain dia anggap sebagai upaya untuk membunuh karakternya. Apa yang ia lakukan selalu benar, sehingga ia merasa tidak pernah salah. Kalau ada temuan kesalahan dari pihak lain, itu dianggap sebagai kesalahan mereka, bukan kesalahan Anies. Anies ini ibarat pemimpin yang cuma mau terima jadi dan terima pujian, lepas tangan dan menunggu semuanya beres. Makanya dia tidak tahu jika ada yang amburadul. Anies ini terlalu kelas kepala, susah diajak maju. Dia berjalan di atas jalurnya sendiri, meski jalurnya kadang menuju ke jurang. Orang lain menganggap Anies konyol, dia nggak peduli. Jadi ada masalah apapun biasanya tidak akan ada banyak perbaikan. By the way, katanya atapnya canggih, tapi kok nggak bisa ditutup saat hujan? Masa sudah rusak sih? Bagaimana menurut Anda? Lembaga survei yang benar harus memiliki integritas. Sekarang ini tahun politik, ada menjamur lembaga survei, itu berarti kan ada lembaga survei yang tiba-tiba muncul kan? Atau munculnya timbul tenggelam. Hanya ketika lagi ada pemilu, ada lembaga survei. Ngakak, survei terbaru Prabowo Gibran elektabilitasnya sentuh angka 100%? Edian bener, hasil survei abal-abal yang dibayar, kenapa nggak sekalian 1000% saja?
Bayangkan hanya dalam 1 minggu setelah survei LSI Dedi JA itu yang menyebut di angka 40%. Tiba-tiba di sini ada survei lagi dari Vox Populi. Di sini perolehan elektabilitas Prabowo Gibran nembus 51,4%. Sungguh tidak masuk akal, tetapi inilah yang terjadi. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Pegiat media sosial Muhammad Guntur Romli membuat heboh media sosial Twitter yang bersangkutan mencuitkan hasil survei terbaru dari Vox Populi. Yang bikin warganet heboh karena Gun Romli menyindir hasil survei pasangan Prabowo Gibran yang bisa jadi kalau ditotal bisa sampai 100% itu. Yang mencuitkan seperti berikut ini. 2019 survei Vox Populi juga menyebut PSI 4,1% dan lolos parlemen. Kenapa nggak sekalian survei PSGRR 100%? Kalau benar didukung Jokowi, kan tinggal digabung dengan suara PS 2019. JKW 55,5 plus PS 44,5 sama dengan 100%. Karena faktanya masih rendah, mereka panik dan pakai survei abal-abal. Sambil menautkan sebuah cuitan dari akun xviva.co.id yang melampirkan sebuah berita dengan judul Survei Vox Populi elektabilitas Prabowo Gibran 51,4% dan berpotensi menang 1 putaran. Memang, Mas Guntur Romli ini orangnya ceplas-ceplos, kritis, cerdas, dan berani apa adanya dalam mengungkapkan apa yang dinilainya salah. Tak hanya soal metode survei yang belakangan ini kerap menuai banyak kontroversi, tapi juga hal-hal lain yang dinilai kurang pas dan tentu saja perlu dilawan atau kalau bengkok ya diluruskan. Nah, seperti yang dilansir dari Viva, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Gibran berpeluang menang 1 putaran dalam pemilu presiden 2024. Demikian hasil survei Vox Populi Research Center. Kata Direktur Komunikasi Vox Populi Research Center Ahmad Subagya, Prabowo Gibran berpeluang menang 1 putaran pada Pilpres 2024 mendatang. Nah, pada simulasi 3 pasangan, elektabilitas Prabowo Gibran menembus 51,4%, jauh meninggalkan Ganjar Mahfud 24,3%, Anies Muhaimin 16,6%. Dengan demikian, pemilu presiden diprediksi tidak sampai 2 putaran. Ahmad pun mengungkapkan ada lonjakan signifikan dalam elektabilitas Prabowo ketika dipasangkan dengan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Pada survei bulan September 2023, elektabilitas Prabowo belum mencapai 40% pada simulasi 3 nama capres. Kata Ahmad, masuknya nama Gibran sebagai cawapres mendongkrak elektabilitas Prabowo hingga mendapat tambahan hampir 15% dalam simulasi pasangan capres-cawapres. Sebaliknya, elektabilitas Ganjar dan Anies menurun cukup signifikan, kata Ahmad. Kehadiran Gibran dalam arena pemilu presiden 2024 menjadi game changer yang mengubah konstelasi pencapresan. Padahal sebelumnya, Prabowo Ganjar bersaing cukup ketat hingga pemilu presiden diperkirakan berlangsung dalam 2 putaran saja. Survei Vox Populi Research Center diadakan pada 9-15 November 2023 kepada 1.200 responden yang dipilih secara acak bertingkat atau multi-stage random sampling, mewakili seluruh provinsi di Indonesia dengan margin of error adalah kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Itu dari viva.co.id. Nah, mengharapkan hasil survei model begini akan transparan demi memberikan informasi yang benar kepada masyarakat, rasanya kayak menunggu Metallica mengeluarkan album religi, alias bisa dibilang nyaris mustahil. Kita memang kudu akui ya, jika Pilpres 2024 ini akan tercatat sebagai Pilpres yang terburuk sejak era pemilihan langsung diadakan di negeri ini. Praktis dari 3 pasangan calon yang ada, rasanya hanya sepasang yang mumpuni dan memenuhi kriteria untuk dipilih sebagai RI 1 dan RI 2. Akhirnya kita perlu berterima kasih kepada Mas Guntur Romli ya, karena telah mewakili kegelisahan kita semua yang punya kegeraman yang sama tapi tidak punya kesempatan untuk menampol konsultan politik, pengamat, atau siapapun yang coba-coba bermain dalam urusan survei capres. Pokoknya, matur nuwun ya Mas, luruskan yang bengkok. Bagaimana menurut Anda?